Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Eriska dengan NPM 1903110216, kelas 4D Ikovisip, mata kuliah Kemuhammadiyahan. Dosen pengampu Bapak Selamat Pohan MA akan memaparkan tentang gerakan pembaharuan Islam periode klasik. Sebelumnya mari kita yel-yel. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU, akreditasi A. Lanjut pada isi pembahasan, yaitu latar belakang gerakan pembaruan Islam. Secara khusus di Indonesia, gerakan pembaruan ini bertolak dari gerakan pembaruan klasik yang pernah ada. Kemudian adanya tertindasnya umat Islam yang dianggap sebagai penghambat segala sesuatu setiap tindakan. Lalu di kalangan sesama muslim sendiri terjadi paradigma pemikiran aliran-aliran berkembang yang tak dapat menyatu. Sehingga terdapat dua tokoh klasik, yaitu Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ibnu Taimiyah bernama lengkap Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, lahir pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah di Turki. Ayahnya bernama Syihabuddin bin Taimiyah, seorang syekh, hakim, dan khotib. Kakeknya bernama Madduddin Abdul Birqon Abdussalam, seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan hafiz. Saat umurnya belum mencapai belasan tahun, sudah menguasai ilmu usuluddin dan mendalami tafsir, hadis, bahasa Arab hingga mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubus Sittah dan Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir. Pendiriannya keras dan teguh, berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tutup usia di umur 67 tahun karena dipenjara karena membuat buku tentang ketuhanan, dan banyak kalangan tidak menerima buah pikirannya tersebut. Pokok pemikirannya adalah kembali ke ajaran salafi dan sanggahan terhadap filsafat. Latar belakang pembaharuan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, sering disebut sebagai Wahabi oleh para lawan politiknya, namun mereka lebih memilih disebut sebagai Salafis yang berarti satu Tuhan. Beliau menindaklanjuti jejak pemikiran Ibnu Taimiyah. Para pendukung pergerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabi, karena menurut mereka pada dasarnya ajaran Ibnu Wahabi adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Istilah Wahabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya keliru dengan mereka karena mereka mendakwa mazhab mereka menuruti pemikiran Ahmad Ibnu Hanbal dan alirannya. Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah di kampung Uyainah. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingkungannya, abangnya seorang qadhi. Beliau berhasil menghafal 30 juz sebelum berusia 10 tahun. Memulai dakwahnya di Basrah, di tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. Berdakwah selama hidupnya sehingga wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah atau 1793 Masehi. Pokok pemikirannya pada bidang tauhid, pertama mencari keampunan Allah dengan mengunjungi kuburan orang-orang soleh termasuk golongan musyrikin, memberi pengantar sholat terhadap nama nabi, malaikat, wali, termasuk syirik, memberikan suatu ilmu yang tidak didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah termasuk kufur. Doa atau wirid cukup dengan menghitung keratan jari, dilarang menggunakan tasbih. Soal haram dan halal hanya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu di bidang bid'ah yang harus diberantas, yaitu wanita mengiringi jenazah, mengadakan halaqah zikir, termasuk bid'ah seperti merokok, minum kopi, memakai pakaian sutra bagi laki-laki, bergambar atau foto, dan memakai cincin. Prinsip-prinsip ajarannya yaitu 1. Perjuangan memurnikan akidah Islam, 2. Kehidupannya di diriyah, 3. Berdakwah melalui surat menyurat, 4. Tantangan dakwah dan pemecahannya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.